Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Saya akan melanjutkan kajian kitab Fadhilul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidh Yauddin Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad Al-Maqdisi. Sekarang saya akan membacakan 3 hadis Fadlu Qiyamil Lail, keutamaan Qiyamul Lail. Ya, dengan harapan agar kita semakin rajin. Bagi yang malas sholat Qiyamul Lail, mudah-mudahan agak rajin. Bagi yang agak rajin, semoga semakin rajin. Yang rajin terus meningkat supaya tiap malam. Ya. Baik. Hadis yang ke-72. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati rasi ahadikum idza huwa nama thalathata uqadim. Rasulullah bersabda bahwa setan mengikat di tengkuk, di kepala, di sini ini, di leher bagian atas, kepala bagian bawah, di belakang ini diikat 3 kali ketika dia tidur. Yadribu maka nakuli uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Di setiap mengikat, di setiap tempat mengikat, malaikat itu mengatakan alaika lailun tawilun farqud. Hendaklah kamu tidur malam panjang, ya, lailun tawil, malam yang panjang, farqud, maka tidurlah. Jadi 3 kali ini saya. Jadi setan mengucapkan begini 3 kali karena mengikatnya 3 kali. Alaika lailun tawilun farqud. Raqada yarqud, tidur. Ya, hendaklah kamu melalui malam yang panjang ini, farqud. Kamu akan mengalami melalui malam yang panjang, farqud, maka tidurlah. Jadi diharap tidur semalam. Fa in istaiqadha fadhakarallaha in halat uqdatun. Kalau orang tadi itu bangun jaga malam, fadhakarallaha, lalu berzikir, in halat uqdatun, maka terlepaslah satu ikatan. Apa zikirnya kalau bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Ya. Segala puji hanya milik Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah Dia Allah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah akan kita semua akan kembali. Fa in tawaddu'a in halat uqdatun. Ya, tadi bangun, duduk begini, ya, baca doa itu, alhamdulillah ahyana, terus berangkat ke kamar mandi. Kamar mandi kencing, lah wudu, terlepas satu ikatan lagi, in halat uqdatun. Pulang dari kamar mandi setelah wudu, fa in shalla, kembali ke kamar. Ya, kalau di sini ke kamar, fa in shalla in halat uqdatun, maka terlepas satu ikatan. Nah, jadi 3. Terlepas dari ikatan pertama, dan alhamdulillah ahyana terlepas. Kemudian ada wudu, terlepas ikatan kedua, dan sholat terlepas ikatan yang ketiga. Fa asbaha yusbihu, memasuki waktu pagi. Ya, ingat, asbaha saudaranya Kanain, saudara kandungnya Kanain. Fa asbaha nasyiton. Jadi apa kok maksud itu? Khobar asbaha. Isim asbahanya huwa, kembali ke
Ahadukum di awal itu, ahadikum. Maka ahad tadi seorang di antara kalian itu memasuki waktu pagi, mau sholat subuh itu nasyiton, semangat. Thayyiban nafsi, jiwanya baik. Wa illa, jika tidak zikir, tidak wudu, apalagi tidak sholat, asbah khabithan nafsi, kaslana. Jiwanya buruk, jelek, kaslana, nggak semangat, nggak bergairah. Ya, itu resep dalam Islam untuk tampil semangat di waktu pagi. Memang ya, bangun malam itu perlu perjuangan. Saya memaklumi karena saya pernah muda juga. Karena menurut penelitian itu kalau orang tua waktu tidurnya sebentar. Kayak saya ini 3 jam cukup. Menurut dokter itu terakhir katanya yang belakang 3 jam cukup kalau orang tua. Kalau dulu kan 4 jam. Ternyata belakangan katanya 3 jam. Itu cukup. Ya. Jadi orang-orang tua, kiai-kiai dulu, bukan kiai sekarang, enggak tahu kalau kiai sekarang. Ya kiai-kiai dulu, saya ingat saya Kiai Muhammad Amin di Bangil itu bangun, tidur, bangun pukul 12 atau pukul 1, sholat, ngaji, nulis. Ya. Kalau dia mau ngisi pengajian atau seminar, nulis. Sebelum-sebelumnya dikumpulkan kitab. Ya, besok misalnya, ini nanti tidur cepat, bangun pukul 12, sholat, terus nulis. Ya. Jadi begitu. Dan mudah-mudahan kita ini sunnah Nabi, mau tidur berzikir, baca Allah makinni ada bagi yang mutabasi ibadat, alhamdulillah mana wasakona wa kafana wa awana, itu salah satu doa mau tidur. Ayat kursi dan lain-lain, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa mut, baca aja yang lain, maka insyaallah cepat tidur. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Rahimallahu rajulan, semoga Allah mencurahkan rahmatnya rajulan kepada seorang laki-laki qama. Na'an ini jumlah setelah nakirah na'an. Qama, seorang laki-laki yang bagaimana? Qama, bangun minal laili, bangun malam, fa shalla, lalu sholat. Tidak disebutkan wudu. Kenapa? Karena orang mau sholat mesti wudu. Bangun, wudu, lalu sholat. Wa aiqadum ra'atahu. Aiqadu apa aiqadu? Ya kodo apa? Apa? Jaga, aiqadu menjagakan, membangunkan. Wa aiqadum ra'atahu, membangunkan istrinya. Membangunkan istrinya untuk sholat, bukan disuruh bikin kopi. Bangun, bikin kopi, bukan. Membangunkan istrinya supaya sholat malam. Bukan, ini bangun deh. Betul dulu ya kok bikin kopi, bukan itu. Ya. Wa iqadum ratahu fa'in abad, kalau istrinya enggan, tidak mau bangun, nadwa fi wajhil ma, percik air. Istrinya mukanya dipercikin air. Boleh, jangan disiram. Bahasa kasurnya, bantalnya dipercikin ambil air. Kalau bahasa Inggrisnya ketesnya air. Kalau Inggris Timur gitu. Ya. Begitu juga rahimallahu ru'atan qamat minal laili fa shallat wa iqadat zawjaha.
semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang istri, qamat minal lail, bangun malam, fasallat, salat. Selesai salat istrinya, wa iqadat zaujaha, membangunkan suami. Supaya apa? Supaya salat malam juga. Karena bisa jadi dalam hal salat lebih rajin istri daripada suami, bisa jadi. Atau bisa jadi karena suaminya payah bekerja, sementara istrinya kerja ringan di rumah, maka istri cepat bangun. Suami karena payah bekerja seharian, bangunnya mungkin pukul 3. Istri karena cuma nyuci ya ringan lah, masak pakai LPG ringan, jadi mungkin pukul 2, setengah 2 udah bangun. Sholat, bangunan suami. Fa'in aba, jika suami enggan, naduhat fi wajihil ma'a, maka istri boleh memercikan air ke wajah suami. Ini berarti, wah ini istri soleha ini, gitu ya. Jadi siap-siap ini kalau dapat istri alumni putri, siap lagi dipercikin air. Ya, nggak boleh marah, gitu ya. Siap ya? Gaddafi, siap Gaddafi? Ya, baik. Yang terakhir, hadis yang terakhir. An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam qala. Abdullah bin Salam ini yang ahli tentang Injil. Ya, ahli tentang kitab Injil ya. Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi tiba di kota Madinah, ijtahal nasu ilaihi, orang-orang berkerumun datang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya kan Abdullah bin Salam dia tahu dari Injil bahwa suatu saat akan diutus seorang nabi dari kalangan kafir Quraisy, dari Quraisy, suku Quraisy. Wakilah qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan, ya kalau bahasa kita nabi datang. Nah, Abdullah bin Salam ingin tahu karena banyak orang datang. Araftu anna wajahu laisa biwajhi kadzabin. Saya tahu. Nah, ini Abdullah bin Salam punya ilmu membaca wajah. Jadi dilihat dari wajahnya, oh Gaddafi ini tampang orang jujur, bukan pendusta, kira-kira begitu. Oh, sahabat Nabil ini orang jujur. Nah, tahu dia. Oh, Rahul Izam ini tampaknya dia orang jujur. Al-Fawzi Daryanto ini orang tahu dia. Ya. Jadi ada ilmunya itu. Bisa ditanya sama Ustaz Untung apa ilmunya itu? Ada. Ilmu membaca raut wajah. Aratu anna wajahu laisa biwajhin kadzab. Saya tahu kata Abdullah bin Salam bahwa wajah Nabi Muhammad SAW bukan tipe wajah pendusta. Fakana awwalu syai'in takallama bihi an qala, kata Abdullah bin Salam, awal pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah, beliau bersabda, ya ayuhan nasu afsus salama, wahai para sahabat, afsus salama, sebarkanlah salam. Wa'imut ta'ama, berikanlah makan.
Ya, indah sekali. Salam kepada siapa saja. Salam itu muslim. Wali mut'am. Keluarkanlah bagi-bagi makanan. Wasallu bil-lail. Salat di malam hari. Jadi boleh disebut qiyamul lail, boleh juga disebut salatul lail. Salat tahajud. Wan nasu niyamun, di saat wawunya wawu hal. Wawunya wawu hal. Jadi di saat orang-orang sedang tidur. Apa jaminannya? Tadi kan pakai perintah itu, Abdus salam, adimu ta'am, wasallu bin nasu wan nasu niyamun. Jaminannya tadkhulul jannata bisalamin. Pasti. Kenapa diartikan pasti? Karena tadkhulu itu majzum karena membuat fiil syarat. Takdirnya begini, intufsus salam, intut imut ta'am, intusallu bil laili wan nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalamin. Jadi fiil syarat kan disebutkan. Kalau kamu menyebarkan salam, kalau kamu memberi makan sama orang-orang, kalau kamu sholat malam, niscaya kamu akan masuk surga bisalamin. Selamat, mungkin tanpa transit di neraka. Mudah-mudahan kita semua ini semakin rajin mengucapkan salam. Ya, semakin rajin kalau kita ditakdirkan orang mampu ngasih makan. Dan sekarang semakin rajin sholat ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.